Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anissa Nurkosa Utami. Saya adalah atlet para layang dan di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga para layang. Mohon disimak ya. Oke, siap, Mbak. Yang pertama yaitu pengertian para layang. Para layang adalah olahraga terbang bebas dengan menggunakan sayap kain parasut yang lepas landas dengan kaki untuk tujuan rekreasi atau kompetisi. Induk organisasinya adalah FASI atau Federasi Aerosport Indonesia, di mana para layang merupakan Dirga, yaitu Persatuan Olahraga Dirgantara yang berada di bawah naungan FASI. Olahraga para layang lepas landas dari sebuah lereng bukit atau gunung dengan memanfaatkan angin yang dipergunakan sebagai sumber daya angkat yang menyebabkan parasut ini melayang tinggi di angkasa terdiri dari dua macam, yaitu ada angin naik, yaitu yang menabrak lereng atau dynamic lift, dan angin naik yang disebabkan karena thermal, yaitu thermal lift. Untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan terkait perlengkapan olahraga para layang. Yang pertama yaitu ada parasut utama. Parasut bisa dilihat ya ini gambarnya. Itu yang berwarna merah, Mbak. Ya, yang berwarna merah ini. Untuk yang kedua yaitu ada harness. Harness ini biasa digunakan untuk tempat duduk pilot yang terbang. Yang ketiga ada parasut cadangan. Parasut cadangan ini biasa digunakan ketika parasut utama mengalami kolap. Nah, biasanya parasut cadangan ini ditaruh di dalam harness ini. Berarti Selanjutnya yaitu helm para layang. Helm para layang digunakan untuk melindungi kepala pilot penerbang para layang. Selanjutnya yaitu sarung tangan para layang. Sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan pilot agar tidak robek ketika terkena tali dari parasut. Selanjutnya yaitu ada sepatu para layang. Sepatu para layang ini bawahnya dibuat kayak ada bergerigi gini ya, karena agar tidak mudah tergelincir pada saat take off maupun landing. Selanjutnya yaitu ada HT atau radio. HT ini digunakan untuk komunikasi antara instruktur dengan pilot penerbang. Biasanya digunakan pada saat itu first jump atau pemula biasa yang sedang melakukan first jump biasanya masih didampingi oleh instruktur agar arah-arah penerbangannya bisa baik, tidak melenceng. Selanjutnya yaitu ada altimeter vario. Altimeter vario ini biasa digunakan untuk mengukur ketinggian kita pada saat di udara. Selanjutnya GPS. GPS ini digunakan untuk mengukur jarak kita terbang dari take off menuju landing dan kemudian arah dari ketinggian agar kita tahu arah-arahnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya mau tanya yang helm para layang ini memang ada helmnya khusus apa? Helm yang digunakan untuk berkendara gitu bisa, Mbak? Iya, helm para layang ini khusus. Kalau helm yang dibuat berkendara motor itu sepertinya lebih besar, jadi kayak keberatan gitu. Berarti lebih dikemas ringkas. Iya, lebih ringkas. Di situ juga ada kacanya lebih kecil, tidak terlalu full face gitu. Terjawab? Terjawab. Terus itu, Mbak, saya pernah lihat itu kayak satu parasut utama gitu bisa dinaiki sampai 2 orang, Mbak. Itu biasanya memang untuk rekreasi apa perlombaan juga, Mbak? Untuk itu, yang tandem itu biasanya untuk rekreasi. Sementara itu, Mbak, yang ditanyakan.
Terus selanjutnya yaitu bagian-bagian parasut dari para layang. Nah, ini parasut paralang terdiri dari jumlah sel yang dihubungkan dengan ribs atau diagonal ribs. Ribs ini mempunyai fungsi membangun untuk parasut sehingga mempunyai profilnya aerodinamis. Udara masuk ke sel-sel melalui mulut parasut atau leading edge yang terbuka dan didistribusikan oleh parasut itu sendiri melalui lubang-lubang ribs. Nah, untuk parasut supaya bisa terbang, angin biasanya melalui ini, leading Oh, edge atau biasa disebut sel. yang warna abu-abu atau kuning? Yang warna abu-abu ini, Abu-abu. ya. Ya, Mbak. Nah, tali-tali parasut ini dihubungkan oleh reser atau tambat. Nah, ini yang di sini. Terlihat di gambarnya. Ya, terlihat, Mbak. Ya. Tali-tali itu terdiri dari 3 hingga 5 baris tali tergantung dari tipe parasutnya sendiri. Tali-tali ini disebut dengan tali A, B, C, maupun D. Nah, tali A, B, C, D ini biasanya warnanya itu berbeda-beda ya. Di sini bisa dilihat warna kuning, hijau, merah, ada ungu, karena untuk bisa membedakannya. Kemudian ujung-ujung tali disatukan dengan reser yang dihubungkan dengan karabiner yang dibuat khusus. Selanjutnya, tali kemudi, handle, dan rem menggantung di bagian belakang parasut atau trailing edge dan dihubungkan ke tambat belakang melewati sebuah pulley. Tali kemudi ini berakhir di sebuah ujung yang dilengkapi dengan pegangan atau handle yang biasa disebut toggle. Toggle ini disebut juga alat untuk mengemudikan para layang ya. Dengan toggle ini penerbang dapat menarik sisi kiri atau kanan atau secara bersamaan untuk mengendalikan arah, mengatur kecepatan, dan mendaratkan para layang dengan aman di tempat pendaratan. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti dari tiap warna yang ditarik itu ada fungsinya sendiri-sendiri ya, Mbak? Yang A, B, C, Iya. D itu. Iya. Ya, Mbak. Siap. Saya lanjutkan. Iya. Ada teknik dasar para layang. Teknik dasar para layang pertama yaitu take off. Take off ini adalah salah satu teknik untuk memulai suatu penerbangan. Dan take off di para layang ada 2 jenis, yaitu yang pertama reverse launch adalah cara take off dengan posisi badan menghadap parasut. Yang kedua yaitu ada alpine launch adalah cara take off dengan posisi badan membelakangi parasut. Apakah ada pertanyaan? Untuk Nanti Mbak. akan saya coba tayangkan videonya. Jadi untuk semisal mau take off gitu menunggu angin besar atau emang kalau posisi udah siap langsung diterbangkan gitu? Untuk take off menunggu angin yang tepat. Menunggu angin yang tepat. Biasanya sekitar 16 km per jam itu udah bisa digunakan untuk terbang. Itu berarti Kalau ada alatnya, lebih Mbak? dari 16, apa? Ada alatnya untuk mengukur tekanan angin itu? Ada. Ya, ya, Mbak. Nah, ini kalau reverse launch ini biasanya digunakan pada saat angin 16 km lebih sedikit paling. Untuk alpine ini biasanya digunakan pada saat angin kecil. Angin tidak terlalu besar. Mbak, paham. Saya lanjutkan. Yang kedua ada teknik dasar para layang yaitu terbang. Terbang adalah seseorang pilot atau penerbang para layang dapat bermanuver dengan waktu yang cukup lama di udara. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu landing. Fase ini dimulai beberapa meter sebelum menyentuh skor pad. Tangan pilot harus aktif memainkan toggle atau alat pengemudi untuk mengarah pad, dan kaki harus siap dan kuat saat mendarat agar saat melakukan pendaratan, pilot dalam posisi berdiri dan tepat pada sasaran. Karena apabila kaki tidak siap dan tidak kuat,
untuk mendarat, pilot akan terjatuh. Dan jika terjatuh, maka akan terkena diskualifikasi. Nah, biasanya atlet yang terkena diskualifikasi itu harness-nya menyentuh area landing, dan kemudian atlet jatuh di area landing. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Belum sih, Mbak. Belum. Udah lumayan jelas dari penjabarannya. Saya lanjutkan untuk nomor-nomor perlombaan para layang. Yang pertama yaitu ada spot landing atau ketepatan mendarat. Nomor ini penerbang dituntut untuk mendarat setepat-tepatnya setelah terbang dari bukit pada spot atau area yang sudah disediakan, yaitu berupa pad elektronik yang berdiameter 22 cm. Perhitungan pada spot landing ini dihitung pijakan kaki pertama menginjak spot, dan apabila pijakan kaki pertama di luar pad, maka perhitungan mulai ditarik meteran dari titik 0. Selanjutnya yaitu adalah cross country atau lintas alam. Nomor XC atau terbang jarak jauh ini, penerbang dituntut untuk terbang atau melayang di udara sejauh mungkin dengan memanfaatkan thermal. Thermal yaitu pusaran angin yang terjadi di atas, untuk bisa mengangkat parasut selama mungkin di atas udara. Perhitungan yang dilakukan menggunakan jarak yaitu penerbangan yang paling jauh terbang mendapat nilai paling baik dengan satuan kilometer untuk perhitungan jauhnya terbang dari tempat take off sampai mendarat, dengan ditarik garis lurus dari tempat take off sampai tempat mendarat. Selanjutnya ada nomor lomba yaitu point to point atau race to goal. Nomor ini tidak jauh beda dengan nomor cross country yang menggunakan energi lebih untuk menerbangkan parasut, karena nomor race to goal terdapat win point yang harus dilalui dan dituntut agar terbang secepat mungkin dari start making sampai goal. Penilaian dalam nomor ini adalah dihitung waktu tercepat penerbangan dari start making sampai goal dan wajib melalui win point yang ditentukan. Memanfaatkan thermal atau pusaran angin di atas juga sebagai tenaga untuk melayangkan parasut dan juga berpindah dari thermal atau pusaran angin di atas yang satu dengan thermal yang satunya lagi agar parasut melayang tinggi. Apakah ada pertanyaan? Yang nomor 1 coba, Mbak. Yang nomor-nomor perlombaan para layang yang pertama itu. Yang ketepatan mendarat. Ya, itu jaraknya dari target itu kira-kira berapa meter ya, Mbak? Biasanya kalau mau landing tuh disesuaikan 1 meter dari landing, atlet harus sudah siap-siap turun dari harness untuk bisa mendarat di apa itu namanya pad score. Ya, Mbak, paham. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai olahraga para layang dari saya. Berikut saya akan memberikan video take off para layang. Apakah sudah terlihat? Belum, Mbak, masih di PPT. Oh iya, bentar. Sudah terlihat? Iya, sudah, Mbak. Ini contoh take off yang reverse.
Berarti kalau posisi parasutnya udah di atas kita gitu, udah terisi angin dan siap terbang ya, Mbak? Iya, seperti itu. Kalau misal kita ragu-ragu apa parasutnya miring atau angin belum masuk semua ke dalam parasut, di cancel nggak apa-apa. Cara Sebaiknya cancel di tempat take off, jangan cancel di udara, bahaya itu. cara cancelnya kalau di tempat take off itu gimana, Mbak? Eh, biasanya ditarik toggle-nya itu alat pengemudinya ditarik perlahan, seperti kalau mau landing. Ya, Mbak. Saya akan memberikan contoh video lagi Iya. yang teknik Alpin. Sebentar. Ya, iya, Mbak. Apakah sudah terlihat? Ya. Nah, ini teknik Alpin. Oke, acong. Saya akan memberikan video lagi, video landing. Sebentar. Landing. Sebentar.
Seperti itu contoh landingnya. Apakah ada pertanyaan? Berarti kalau landingnya enggak pas di targetnya gitu didiskualifikasi atau pengurangan nilai? Pengurangan nilai. Pengurangan nilai. Oh, biasanya kalau di Paralayang, kalau mendaratnya di luar skor pet itu biasanya poinnya lebih besar. Poin besar itu kalau di olahraga lain kan biasanya poin besar tuh yang juara yang menang ya biasanya. Ya. Nah, kalau di Paralayang ini justru poin kecil yang apa? Yang biasanya jadi juara gitu. Oh, balikannya berarti. Ya. Apakah masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Saya kira sudah cukup ya, Mbak. Terus saya mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu sedikit berbagi ilmu tentang Paralayang, mulai dari peralatan-peralatan yang digunakan, teknik dasar, sampai nomor yang dilombakan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Anissa Nur Puspa Utami. Ini dari atlet Paralayang Purworejo. Bukan, Bukan? Kabupaten Batang. Oh, Kabupaten Batang. Tak kira Purworejo, kayak maksudnya temannya Aziza satu daerah gitu. Ya, enggak apa-apa, Mas. Gitu, Mbak. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama.